Haleluya. Kita buka kitab 1 Petrus pasal 2. Kita baca ayat 9 sampai 12. Dan supaya bacaannya sama, kita baca sebagaimana tertulis di depan ya. 3, 4. Namun, kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang ngerajani, bangsa yang kudus, umat dalam pemeliharaan, supaya kamu memberitakan kebajikan Dia yang telah memanggil kamu dari kegelapan ke dalam terang yang menakjubkan. Yang dahulu bukan umat, tetapi sekarang umat Elohim. Yang tidak pernah dirahmati, tetapi sekarang telah dirahmati. Hai yang terkasih, aku menasihati kamu sebagai orang-orang asing dan yang mengembara, supaya menjauhi hasrat-hasrat kedagingan yang berperang melawan jiwa, dengan menjaga perilakumu yang baik di antara bangsa-bangsa lain, supaya dalam apa yang mereka fitnahkan tentang kamu sebagai pembuat kejahatan, setelah mengamati dari perbuatan-perbuatan baik, mereka dapat memuliakan Elohim pada hari penilaian. Amin. Silakan duduk. Puji Bapa Yahweh, kita mengucap syukur. Firman Tuhan terus-menerus boleh diucapkan ya. Ya memang saya sengaja untuk setiap saat kita bisa bersama-sama membaca firman ya. Karena tujuannya selain kita membaca, firman itu kita dengar, dan firman itu akan melakukan apa yang dijanjikan. Karena ada tertulis, iman datang dari pendengaran akan firman. Ya. Karena kita harus melihat bahwa firman Tuhan sendiri berkata, tidak semua orang memiliki iman. Nggak semua orang. Jadi kalau kita bisa memiliki iman percaya kepada Bapa Yahweh di dalam Adonai Yeshua Masih, itu anugerah ya. Kita lihat di dalam 2 Tesalonika pasal 3 ayat ke 2 atau 3 kita lihat ya. 2. Supaya kita mengerti bahwa memang iman itu bukan ada pada semua orang. Ayat kedua. Supaya kami dapat terlepas dari para pengacau dan orang-orang jahat. Karena iman bukan ada pada semua orang. Nah, ini firman ya. Sehingga jelas di sini kita diingatkan oleh Tuhan. Kadang-kadang kita punya kerinduan untuk melayani. Memang itu perintah kan, ya layani. Tapi berdasarkan ayat ini, ada tertulis juga ya. Orang punya telinga, tapi nggak mendengar. Ya. Orang punya mata, ya, tapi nggak ngelihat. Ya. Karena Tuhan kita itu Tuhan yang Maha Tahu, Tuhan yang sudah menetapkan ya siapa yang akan diselamatkan dan yang tidak akan pernah bisa diselamatkan karena kekerasan. Kita baca Kisah Rasul 28 ayat ke-26 dan ke-27. Dengan mengatakan, pergilah kepada bangsa ini, katakanlah, dengan pendengaran kamu akan mendengar, tetapi kamu sekali-kali tidak mengerti. Dengan penglihatan kamu akan melihat, tetapi kamu sekali-kali tidak memahami. Sebab hati bangsa ini sudah dikeraskan, dan mereka mendengar dengan telinga yang berat, dan mereka menutup matanya, agar jangan mereka melihat dengan mata,
dan mendengar dengan telinga dan mengerti dengan hati, dan mereka berbalik dan aku menyembuhkan mereka. Ya, jadi ya memang itulah firman yang juga harus kita mengerti dengan baik. Karena kadang-kadang kan kita coba memaksakan diri, tapi ya tidak bisa. Karena senantiasa yang saya ingatkan adalah, ya, Tuhan itu setia sama firman-Nya. Jadi kita coba belajar untuk mengerti firman Tuhan dengan benar. Ya, firman Tuhan yang tadi kita baca, ini pada awalnya yaitu diperuntukkan bagi umat pilihan Tuhan, bangsa Israel, ya, bangsa Israel. Pada awalnya, ya, sebagaimana tertulis dalam kitab Ulangan pasal ke-7 ayat ke-6. Ulangan 7 ayat ke-6. Karena engkaulah umat yang kudus bagi Yahweh Elohimmu. Ini dikatakan Bapa Yahweh kepada bangsa Israel, ya. Telah memilih engkau, Yahweh Elohimmu telah memilih engkau menjadi harta miliknya dari semua bangsa di muka bumi, ya. Terus kita baca terus. Bukan karena kamu lebih banyak daripada bangsa lain, maka Yahweh telah menaruh kasih kepadamu dan menjatuhkan pilihan atas kamu, karena kamu adalah yang terkecil dari segala bangsa. Sebaliknya, karena Yahweh mengasihimu dan karena Dia memegang janji yang telah Dia ikrarkan kepada leluhurmu, maka Yahweh telah membawa kami keluar dengan tangan yang kuat dan menebus kamu dari perbudakan dari tangan Firaun Raja Mesir. Ya, jadi awalnya bangsa ini menjadi umat pilihan karena leluhur. Ya, leluhurnya mulai dari khususnya Abraham. Ya, khususnya Abraham, dan Tuhan berjanji kepada Abraham. Ya, dan akhirnya janji itu terus mengalir yang senantiasa kalau kita mendengar, memperhatikan doa-doa syafaat yang dinaikkan. Senantiasa apa yang tertulis dalam kitab Kejadian pasal ke-12 itu, siapa yang memberkati engkau diberkati, siapa yang mengutuki engkau dikutuki. Ya, karena itulah memang janji Tuhan bagi bangsa ini karena leluhur. Artinya, ya, kalau hidup kita berkenan di hadapan Bapa Yahweh di sorga, kalau memang masih ada waktu ke bawah kita, cucu cicit kita, kalau kita hidup benar, mereka akan menerima anugerah karena perbuatan kita. Saya tangkap. Artinya perbuatan saudara dan saya saat ini itu juga menentukan apa yang akan terjadi kepada anak-anak, cucu-cucu, cicit-cicit, dan seterusnya. Pengaruhnya besar karena itu firman Tuhan. Ya. Karena itu kita sebagai umat Tuhan coba mengerti apa kehendak Tuhan bagi saudara dan saya. Ya. Nah, kita tahu bahwa ayat-ayat yang tadi dikatakan itu pada awalnya memang khusus untuk bangsa Israel. Ya. Tetapi kita melihat dengan berjalannya waktu sejak Bapak Abraham sampai kepada Yesua. Ya. Bangsa ini yang dikatakan oleh firman Tuhan, bangsa yang tegar tengkuk, bangsa yang keras kepala. Bangsa yang, ya, kalau hidup sudah enak langsung mengkhianati Tuhan. Langsung kalau hidup bergaul dengan lingkungan yang tidak baik, langsung terpengaruh dan menyembah kepada berhala. Bangsa pilihan
yang sudah dipilih Tuhan karena leluhur, tetapi dalam kenyataan mereka seringkali menyakiti hati Tuhan. Ya. Sehingga berkali-kali karena kesalahan mereka, bangsa ini dihajar habis oleh Tuhan. Ya, sehingga hanya ditinggalkan suatu sisa. Dan dari sisa ini bertumbuh lagi sampai kepada saat ini. Ya. Nah, itu kita melihat sampai ketika Sang Juru Selamat datang. Memang Sang Juru Selamat datang sesuai dengan apa yang dikatakan sendiri oleh Yeshua, bahwa dia datang untuk domba-domba yang hilang dari bangsa Israel, bukan dari bangsa yang lain. Ya, tadinya adalah untuk bangsa Israel. Kalau kita lihat ya, di dalam Matius pasal ke-15 ayat ke-24, seraya menanggapi dia atau Yeshua berkata, "Aku tidak diutus kecuali kepada domba-domba yang hilang dari keluarga Israel." Ya. Jadi kita melihat di sini bahwa kedatangan Yeshua memang khususnya untuk bangsa Israel. Ya. Sehingga ketika dia mengumpulkan murid-murid yang sudah dia pilih, dan ketika murid-murid ini diutus untuk memberitakan, menyatakan bahwa kerajaan sorga sudah dekat, dia pun berpesan kepada murid-muridnya, hanya pergi kepada bangsa Israel. Kita lihat Matius ke-10 ayat ke-5. Yeshua mengutus ke-12 muridnya ini seraya memberi tugas kepada mereka dengan berkata, perhatikan ayat-ayat ini, "Janganlah kamu pergi ke jalan bangsa-bangsa lain, dan janganlah masuk ke kota orang-orang Samaria." Ya, jangan masuk ke kota orang-orang Samaria, walaupun dalam kenyataan sejarah orang Samaria itu tadinya memang itu kan dua kerajaan, bangsa Israel di atas, kerajaan Yehuda di bawah. Tetapi ketika mereka dijajah baik oleh Babylon, oleh Media Persia, dan seterusnya, pada zaman raja-raja yang menjajah ini, penduduk di daerah Samaria dipindahkan ke negara-negara yang menjajah, kemudian negara menjajah dikirim mengisi tempat yang kosong. Sehingga boleh dikatakan Samaria itu, atau di daerah Israel Utara itu, boleh dikatakan bukan lagi bangsa Israel yang murni, karena yang menduduki itu adalah bangsa-bangsa lain. Ya, sehingga jangan heran apabila Yeshua berbicara seperti ini. Artinya kita di sini dipastikan atau dapat kita pastikan bahwa pada awalnya Yeshua datang memang untuk bangsa ini. Tetapi kenyataan membuktikan bahwa Yeshua pun ditolak oleh bangsanya sendiri. Ya. Bangsanya sendiri, bahkan keluarganya sendiri tidak mengakui akan Yeshua sebagai Sang Juru Selamat. Ya, kita lihat di dalam Yohanes pasal 7 ayat ke-5. Sebab saudara-saudaranya pun tidak percaya kepadanya. Lihat ya, walaupun ada kepercayaan tertentu yang menamakan diri Kristen, mereka nggak percaya kalau Yeshua itu punya saudara. Ya. Tetapi bukan saudara sekandung ya, saudara seibu. Karena Yeshua sendiri lahir karena Roh Kudus. Tetapi adik-adiknya itu anaknya si Yusuf. Ya. Anak-anak Yusuf ini ada beberapa orang. Coba kita lihat di dalam
Matius 33. Ini sebagai pengetahuan ayat ke-55. Bukankah dia ini anak tukang kayu? Bukankah ibunya disebut Maria? Dan saudara-saudaranya laki-laki, Yakobus, Yoses, Simon dan Yudas. Dan bukankah semua saudara-saudara perempuannya ada bersama kita? Ya. Jadi Yeshua dari ibunya Maria itu punya baik saudara laki maupun saudara perempuan. Tetapi itu anak-anak daripada siapa Yusuf. Ya. Walaupun dari kepercayaan walaupun sama-sama Kristen, enggak. Itu Yeshua anak tunggal. Ya karena enggak pernah baca mungkin atau enggak pernah mengetahui bahwa inilah suatu kebenaran. Ya. Jadi bangsanya sendiri atau bangsa Israel yang seharusnya bagi mereka lah Yeshua datang sebagai juru selamat. Tetapi justru bangsa ini menolak dia sehingga mulailah ya memang itu kan skenarionya Tuhan. Ya. Tuhan sudah atur sedemikian rupa karena semua manusia ini kan ciptaan Dia. Termasuk saudara dan saya. Ya. Sehingga mulailah terlontar beberapa firman Tuhan seperti Yohanes pasal ke-10 ayat ke-16. Yohanes pasal 10 ayat ke-16. Aku mempunyai domba-domba yang lain yang bukan berasal dari kandang ini. Seharusnya aku memimpin mereka juga, dan mereka akan mendengarkan suaraku dan akan menjadi satu kawanan, satu gembala, yaitu orang di luar Israel. Ya, nah, kita tahu ketika Yeshua diadili, ya, termasuk di depan Pontius Pilatus itu. Ya. Bangsa ini menolak, salibkan dia. Salibkan dia. Penolakan yang berakibat sangat fatal. Sehingga bangsa ini dihancurkan oleh Tuhan karena menolak Sang Juru Selamat. Ya. Sehingga ketika dia sudah bangkit dari kubur, ketika dia mau naik ke sorga, maka keluarlah kata-kata pengutusan sebagaimana tertulis dalam Matius pasal ke-28 ayat ke-20, 21. Ya, kita lihat ya, atau 19, 20, 21. Atau 18 lah kita mulai baca ya. 18 sampai 20. Seraya mendekat, Yeshua berbicara kepada mereka sambil berkata, segala otoritas di sorga dan di bumi sudah diberikan kepadaku. Artinya dia berkuasa di sorga, di bumi. Saudara pernah dengar ada orang, apakah Yeshua pernah ngomong dia itu Tuhan? Loh, dia yang punya sorga. Saya tanggap. Jadi kelihatannya kata-kata ini sepele. Dia ada bilang ini sorga, dia berkuasa di sorga, di bumi. Atau dengan kata lain dialah Tuhan. Saya tanggap. Ya. Kemudian oleh karena itu seraya pergi. Muridkanlah semua bangsa. Ini perintah. Semua bangsa, bukan lagi bangsa Israel. Muridkanlah semua bangsa. Baptis mereka ke dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Mengajar mereka melakukan segala sesuatu apa saja yang sudah aku perintahkan kepadamu. Lihat, aku ada bersamamu sepanjang masa sampai kesudahan zaman. Ya, karena terlalu letterlek banyak orang, karena tidak tersingkap. Ya, banyak orang memang membaptis
dengan nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Siapa namanya? Bapa itu bukan nama, tapi ya boleh dikatakan apa, predikat ya, jabatan. Bapa, Anak, Roh Kudus itu jabatan, bukan nama. Ya, bukan nama. Yesua sendiri berkata, aku datang dalam nama Bapakku. Betul nggak? Kita sering kali dengar ini kan, Yohanes pasal 5 ayat 43. Karena itu ketika kita menerima pembukaan rahasia, kita bisa dengan pasti menyatakan bahwa yang dimaksudkan oleh Yesua, nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus adalah Yahweh di dalam Adonai Yeshua HaMashiach. Karena di dalam nama itu ada kuasa di sorga dan di bumi berdasarkan ayat-ayat ini. Ya, sehingga kita harus mengerti baptis artinya kubur. Ya, walaupun beberapa waktu yang lalu, baptis macam-macam. Ya, memang macam-macam. Ya, ada orang yang baptis pakai bendera, ada yang baptis pakai ya segala macam, dipercik ya. Ya, kenapa orang tidak mau ngomong secara terbuka aja gitu? Ya, ini sebenarnya salah satu trik yang juga dimanfaatkan oleh setan. Karena di situ ada rahasia yang tersembunyi. Kalau seandainya dibuka, ya jangan lagi pakai baptis. Ya, kalau dalam bahasa Inggris dalam beberapa terjemahan The Holy Bible ada yang pakai immerse. Ya, nah, kalau ini mau diterjemahkan pakai bahasa Indonesia, kalau kita mau mempraktekkan dengan sungguh-sungguh, selamkan mereka. Betul nggak? Tetapi menjadi masalah kalau diselamkan, orang yang baptis pakai bendera marah-marah. Orang yang baptis kepalanya cuma dipercik itu ya marah-marah. Tidak sesuai dengan doktrin gereja. Inilah yang saya katakan, ya. Roh Nikolaus berkuasa pada akhir zaman. Roh supaya jemaat, supaya gereja takluk bukan kepada firman, tetapi kepada keinginan manusia-manusia tertentu, khususnya yang menamakan diri organisasi-organisasi gereja. Sehingga seringkali banyak dikumandangkan. Ya, ini kata sinode, bukan kata gereja, bukan kata firman Tuhan. Ya. Dan orang memang lebih takut kepada sinode daripada takut kepada Tuhan. Saya tidak heran karena berdasarkan kitab Wahyu, pada akhir zaman 3 roh ini berkuasa. Roh Nikolaus, roh Bileam, roh Isabel berkuasa pada zaman ini. Ya. Pada zaman gereja Laodikia, gereja terakhir dari 7 gereja, ya, yang sudah dinubuatkan oleh Bapa Yahweh dan diberikan kepada Rasul Yohanes, rasul yang paling dikasihi. Ya, dan 7 gereja ini ada di luar Israel. Ya. Artinya boleh saja kita menafsirkan bahwa kitab Wahyu ini bisa aja diperuntukkan kebanyakan untuk orang di luar Israel. Apalagi dikatakan gereja itu dilambangkan dengan kaki Dian. Ya. Kita bukan sinagog ya. Kita adalah gereja ya. Kita kan sudah sudah disingkapkan apa arti daripada yang kita kenal dengan gereja ya. Gereja itu asal muasalnya dari kata bahasa Portugis igreja ya, igreja ya,
yang berarti kawanan yang dikumpulkan oleh seorang gembala. Itu igreja bahasa Portugis. Tetapi saya lebih merasa cocok apabila pakai bahasa Yunani. Tetapi dalam bahasa Yunani gereja itu disebut eklesia. Eklesia itu terdiri dari dua suku kata. Ek artinya keluar, kaleo artinya memanggil. Sehingga banyak orang kalau kita tanya apa itu gereja. Gereja artinya orang-orang pilihan Tuhan yang dipanggil keluar. Ya, dari dunia yang dikuasai oleh si jahat, menggenapkan apa yang tadi dikatakan di dalam ayat-ayat yang kita baca. Dia telah memanggil kamu keluar, kata ayat 9, dari dalam kegelapan kepada terangnya yang menakjubkan. Kita gereja, kita umat Tuhan yang ditarik keluar dari dunia yang dikuasai oleh si jahat. Berdasarkan kitab 1 Yohanes pasal ke-5 dikatakan oleh firman Tuhan. Ayat ke-19 kita lihat ya. 1 Yohanes pasal 5 ayat 19. Kita tahu bahwa kita berasal dari Elohim dan seluruh dunia ditaruh di dalam yang jahat ya. Coba kita lihat terjemahan LAI. Kadang-kadang ini terjemahan ini lugas agak beda. LAI ya. Kita tahu bahwa kita berasal dari Elohim dan seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Kita dipanggil keluar dari dunia yang dikuasai oleh si jahat berdasarkan ayat-ayat firman yang tadi kita baca. Supaya apa? Supaya kita bisa diproses. Sehingga seperti yang Tuhan Yesus katakan kepada murid-muridnya, baptis mereka di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Setelah dibaptis, baru diajar, bukan terbalik. Ya, kita lihat lagi Matius 28 tadi. Matius 28 ayat ke-19 sampai 20 tadi. Oleh karena itu, seraya pergi muridkanlah sebuah bangsa dengan baptis mereka dalam nama Bapa, Anak, Putra, dan Roh Kudus. Kemudian apa? Mengajar mereka melakukan segala sesuatu. Dibaptis dulu ya. Dibaptis artinya manusia lama yang dilahirkan dari seorang ibu, karena ibu itu adalah manusia dan ada tertulis. Tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Kata Roma pasal 3 ayat 10. Karena itu kita yang lahir dari seorang ibu berdasarkan kitab Mazmur, kita dikandung dalam dosa, kita dilahirkan dalam dosa, kita hidup dalam dosa, dan dosa tidak akan masuk ke sorga. Karena itu manusia yang lahir dari seorang ibu harus dikuburkan, dibaptis, ditenggelamkan. Masuk ke dalam air, masuk ke dalam firman. Saya tanggap. Kemudian kita lahir dari firman, lahir dari air seperti Yohanes pasal 3 di mana Yesus berbicara kepada Nikodemus, kalau engkau tidak dilahirkan dari air dan roh, gak bakal masuk surga. Berbicara lahir dari air, lahir dari firman. Itulah yang dinamakan lahir baru, dibaptis, keluar dari air, lahir dari firman. Setelah kita lahir dari firman, ada suara dalam alam roh. Inilah anakku yang kukasihi. Kepadanya lah aku berkenan. Setelah itu berdasarkan kitab Efesus pasal 1 ayat 13, karena percaya dan karena kita anak, maka kita dimeteraikan dengan Roh Kudus, ya. Efesus 1 ayat 13. Di dalam Dia pula kamu yang mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia pula karena percaya, karena mau dikuburkan manusia lamanya, mau lahir baru, lahir dari firman,
Di dalam dia pula karena kamu dimeterai. Pak, ini milikku dengan Roh Kudus. Tanda kepemilikan bahwa kita adalah milik Bapa Yahweh. Dalam alam roh setan lihat ini anak Bapa Yahweh. Seharusnya kalau namanya anak Bapa Yahweh, memang setan tidak bisa menjamah. Ya. Tapi setan itu licik. Ya, memang dia tidak bisa menjamah. Tetapi karena liciknya, dia berjalan keliling anak-anak Tuhan. Ya, ngapain? Dia mengaum-ngaum. Ya, dia mengaum-ngaum. Kemarin kita belajar dalam pengajaran orang pilihan. Tuhan Bapa Yahweh hanya mengajarkan bangsa Israel termasuk saudara dan saya hanya takut sama Tuhan Yahweh. Bukan sama setan, bukan. Karena itu setan berkeliling mengaum-ngaum. Untuk apa? Hanya untuk nakut-nakutin. Mereka yang menamakan diri anak-anak Tuhan ditakut-takutin. Kalau seandainya mereka takut, berarti mereka melawan firman yang kemarin diberitakan di tempat ini. Hanya takut kepada Bapa Yahweh, bukan sama setan. Tetapi karena setan mengaum-ngaum bagaikan singa yang lapar, membuat mereka yang menamakan diri anak-anak Tuhan gemetar. Ya. Karena takut sama setan. Artinya kemarin kita sudah diingatkan lagi Efesus pasal 4 ayat 27. Jangan kasih celah. Tetapi karena kau takut dengar suara setan, engkau buka celah. Pak, setan beri kesempatan sedetik. Dia kemplang pakai cakar singa itu. Bisa tahu nggak maksudnya? Karena itu kita dengar kesaksian-kesaksian tadi kan. Maunya bikin baik. Tapi yang jadi lain. Loh, hati-hati. Celah 1 detik. Bagi setan cukup. Untuk membuat iman kita gugur. Karena itu dikatakan oleh firman Tuhan. Akhir segala sesuatu sudah dekat. Karena itu firman Tuhan katakan ya. Kita lihat di dalam 1 Petrus pasal keempat. Ayat ke-7. Akhir segala sesuatu sudah dekat. Karena itu hendaklah kamu jernih dalam berpikir. Hendaklah kamu berjaga-jaga dalam doa. Kita lihat terjemahan LAI. Agak beda ya. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu, kuasailah dirimu, waspadalah, supaya kamu dapat berdoa. Kuasai diri, penguasaan diri. Kita belajar untuk bisa menguasai dalam situasi kondisi apapun juga. Supaya apa ya? Supaya bisa berdoa. Kalau lagi marah-marah kan gak bisa doa. Wah, maunya diumbar. Ya tadi kan dengar kan? Sini keras, wah mau lebih keras lu lagi. Bahkan kau bisa seluruh komplek dengar. Ya. Setan ketawa. Ini adalah akhir zaman, kau tidak kuasai diri. Terus kalau kita renung-renung, kok bisa sih? Lebih bisa karena kita tidak mau berdiam diri di bawah kaki Tuhan. Karena itu kita belajar. Ya inilah gunanya kita mendengar kesaksian-kesaksian. Inilah gunanya kita beribadah, kita dengar, oh begini. Karena belum tentu kita lebih baik dari yang bersaksi. Bahkan mungkin lebih jelek. Ya. Tetapi dengan apa yang disaksikan kita belajar, kuasai dirimu. Ya, kuasai dirimu. Kita harus menguasai diri kita. Dengan kekuatan kita, bahkan hampir mungkin
agak mustahil. Tetapi roh yang ada di dalam kita, yang diberikan Bapa Yahweh, yang telah memeteraikan kita karena kita anak, roh itu yang mengajar dan memberikan kita kemampuan untuk bisa mempraktekkan apa yang difirmankan. Termasuk Petrus ini. Ya. Kuasai dirimu, berdoa. Jadilah tenang supaya engkau dapat berdoa. Ya. Nah, itu kan semua belajar. Semua belajar. Saya percaya dengan kita mau belajar dengan sungguh-sungguh, maka semua itu pasti terjadi. Ya. Kita kan sudah menjalani semua proses. Ketika Tuhan panggil dengan caranya. Dia panggil dengan caranya. Ya, kita dengar panggilan itu dalam alam roh. Kemudian kita dengar firman, iman semakin ditambah. Kemudian kita tinggal koreksi diri, apakah aku sudah melakukan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan? Karena firman Tuhan yang seringkali diutarakan dari tempat ini, Bapa Yahweh setia kepada firman-Nya. Kalau dia berkata kepada si Nikodemus, dalam Yohanes pasal ketiga, ayat ke-5. Kita lihat ya. Yesus menjawab kepada Nikodemus, sesungguh-sungguhnya aku berkata kepadamu, jika seseorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ya, dia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Elohim. Ini yang tadi yang saya katakan. Semua orang yang lahir dari seorang ibu, termasuk Yeshua. Ya, termasuk Yeshua. Kalau saudara tanya kepada banyak orang yang menamakan diri orang Kristen, kenapa Yeshua itu mesti dibaptis? Karena dia melakukan ini. Dia tahu bahwa ibunya yang bernama Maria adalah seorang manusia. Dan firman Tuhan berkata, tidak ada manusia yang benar. Ya, karena itu dia harus dibaptis, dilahirkan dari air, dari firman. Saya tanggap. Kalau dia dilahirkan dari firman, menggenapkan apa yang dia katakan sendiri untuk memperlihatkan kepada kita orang-orang pilihannya, contohi dia. Ya. Sehingga kalau tidak melakukan apa yang Tuhan perintahkan, jangan harap kita bisa menerima Roh Kudus. Dan saya percaya tanpa Roh Kudus, kita tidak mungkin bisa mengerti firman, tidak bisa melakukan firman. Tidak bisa. Karena itu kan firman Tuhan. Dalam Yohanes pasal ke-14 ayat 26 kita lihat lagi ya. Yohanes pasal 14 ayat 26 dikatakan oleh firman Tuhan. Penghibur yakni Roh Kudus yang akan Bapa utus dalam namaku. Dia akan mengajar kamu segala sesuatu, termasuk semua apa yang tertulis. Kemudian akan mengingatkan kamu segala sesuatu yang telah kukatakan. Dan dia pasti juga menolong kita, bukan saja kita ngerti firman, tetapi mempraktekkannya dalam hidup. Karena firman itu yang seringkali juga diutarakan dari tempat ini. Firman itu dia membersihkan jiwa kita, roh kita, tubuh kita. Sesuai Yohanes 15 ayat 3. Firman itu menguduskan kita. Kata Yohanes 17 ayat 17. Firman itu memurnikan kita. Kata suratan Petrus. Dan firman itu juga menyempurnakan kita. Kata suratan Timotius. Firman itu terus bekerja dalam hidup saudara dan saya.
Sehingga kita tidak lagi hanya memiliki iman seperti seorang bayi. Ya, sedikit-sedikit tersinggung, marah. Ya, terus nggak mau ibadah. Malah rugi sendiri kan kalau nggak ibadah. Karena ibadah itu perintah Tuhan. Ya, ada orang, oh saya ibadah di rumah kok. Ya terserahlah. Tetapi ada perintah yang menyatakan, jangan menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Ya. Terlebih dalam waktu-waktu seperti sekarang. Kita lihat Ibrani pasal ke-10 ayat ke-25. Dengan tidak mengabaikan pertemuan ibadah kita sendiri sebagaimana kebiasaan beberapa orang, malah sebaliknya semakin saling menasihati sebagaimana kamu melihat harinya sudah semakin dekat. Kita lihat terjemahan LAI. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati terlebih lagi sementara kamu melihat hari Tuhan semakin dekat. Artinya hari Bapa Yahweh kedatangan sudah semakin dekat, harus lebih sering kita ibadah. Harus lebih sering. Karena melalui ibadah inilah paling sedikit kita dengar firman. Kita diajar untuk memuja-muji, menyembah Dia. Memuliakan Dia, mengagungkan Dia. Melalui ibadahlah kita dididik, dipersiapkan sebagai generasi. Jangan sampai kita salah pilih jalan. Kalau saya nggak salah tadi ada lagu kan. Jalan mana yang kupilih? Ya, jalan mana yang kau pilih? Jalan besar atau jalan sempit? Ya. Dan logikanya banyak orang yang memilih jalan besar. Ya, banyak orang. Ya, jalan besar enak. Jalan sempit, aduh, semakin sempit jalannya. Apalagi kiri kanan penuh duri-duri, engkau jalan dagingmu robek-robek. Tetapi di sana, ya, jalan yang besar ada tertulis membawa kepada kematian. Disangka lurus tetapi ujungnya kepada kematian. Tetapi jalan yang sempit memang bagi daging ini hancur. Karena begitu banyak penghalang-penghalang. Tetapi di ujungnya ada hadiah yang luar biasa. Yang memang itulah yang kita harapkan. Dan saudaraku yang dikasihi oleh Bapa Yahweh. Ya, setelah Tuhan mengutus para rasulnya, ditetapkanlah salah seorang rasul yang kita kenal bernama Paulus, yang memang Tuhan khususkan sebagaimana firman Tuhan menyatakan, Kisah Rasul pasal 9 ayat ke-15. Tuhan berfirman kepada si Ananias yang diutus kepada Paulus, pergi, karena orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk membawa namaku ke hadapan bangsa-bangsa dan raja-raja serta Bani Israel. Ya, jadi bukan Bani Israel dulu, bangsa-bangsa, raja-raja, baru Bani Israel. Artinya tugas utama si Paulus ini adalah untuk bangsa-bangsa di luar Israel. Ya, kita lihat Galatia pasal 2. Ayat ke-8. Sebab dia, Yeshua, telah bekerja di dalam Petrus untuk kerasulan bagi orang-orang bersunat, artinya orang-orang Israel. Dia juga telah bekerja di dalam aku untuk bangsa-bangsa yang lain. Ya. Jadi pada awalnya semua rasul-rasul pun khusus untuk bangsa Israel.
Tetapi dengan situasi kondisi yang ada pada waktu itu, ketika bangsa ini menolak Sang Juru Selamat, bangsa ini dipecah, sehingga para rasul pun pergi ke segala penjuru. Ya, tetapi kepada Rasul Paulus khusus untuk bangsa non-Israel. Dari Pauluslah saya menafsirkan. Dari 7 gereja, mulai dari gereja Efesus sampai gereja terakhir, zaman terakhir, gereja Laodikia. Karena firman Tuhan berkata kepada bangsa pilihannya, kamu harus jadi terang bagi bangsa-bangsa. Karena itu saya menafsirkan, gereja yang pertama, gereja Efesus, bintangnya adalah Rasul Paulus. Bangsa ini harus jadi berkat bagi gereja-gereja sampai kepada gereja akhir zaman. Nah, dari sana kita belajar, rahasia demi rahasia dibukakan oleh Tuhan dengan sangat luar biasa. Dan kemarin kita diingatkan kembali, ya. Dengan begitu banyak munculnya mereka yang menamakan diri dengan 5 jabatan, baik sebagai nabi, sebagai rasul, sebagai gembala, sebagai guru, sebagai penginjil. Yang seharusnya 5 jabatan ini membawa gereja kepada jalan yang sudah ditetapkan. Tetapi dalam kenyataan sebagaimana diingatkan oleh firman Tuhan, pada akhir zaman penyesat-penyesat anti Hamasia dimunculkan bukan dari luar tapi dari dalam. Ya. Sehingga ketika kita dibukakan siapa nama Bapak kita. Ya. Seperti apa yang dikatakan Tesalonika tadi, tidak semua orang punya iman. Tetapi kok kita bisa? Karena itu saya percaya engkau dan saya adalah orang pilihan. Sehingga dengan begitu mudah menerima nama yang agung, nama Bapakku. Nama yang punya sorga. Karena ada tertulis dalam Wahyu pasal 19 ayat 1. Kita baca aja. Dan setelah hal-hal ini, aku mendengar suara yang nyaring dari kerumunan orang banyak. Di mana? Di dalam sorga. Yang menyatakan, haleluya. Keselamatan, kemuliaan, hormat, dan kuasa ada pada Yahweh Elohim kita. Karena orang yang menamakan diri orang Kristen, ya, haleluya, apa artinya? Puji Tuhan. Hebat. Puji Tuhan. Kalau ditanya lagi, Tuhan yang mana? Bingung dia. Umatku binasa karena kurang pengetahuan, kata Hosea pasal 4 ayat 6. Karena hanya merasa puas. Ingat ya, keselamatan itu urusan pribadi, bukan urusan gereja. Gereja tidak bisa menyelamatkan saudara dan saya. Sinode tidak bisa menyelamatkan kita. Yang bisa menyelamatkan kita adalah kita sendiri. Apabila kita mau hidup dan berjalan pada jalan yang ditunjuk. Karena Yesua berkata, akulah jalan. Jalanlah di situ. Jangan melenceng ke sana kemari. Kita oleh kemurahan Tuhan diperkenalkan. Ya. Saya pertama kali dapat, ya memang dulu sih dari buku-buku itu kan. Waktu belajar SD, SMP, ada YHWH. Tapi lama-lama hilang. Ya, walaupun senantiasa ada pertanyaan di dalam hati kecilku. Kenapa Tuhannya kita itu kok sama dengan Tuhannya orang lain? Ya.
Sedangkan kalau kita ke luar negeri, ya kalau di Malaysia ya masih sama lah waktu itu. Sekarang udah nggak sama. Ya kau datang ke Singapura, datang ke luar Eropa, Amerika. Nggak sama itu Tuhannya. Itulah cara Tuhan. Ketika burung Raja Wali terbang, dia mengeluarkan suara memanggil anak-anaknya yang ada di bawah keteknya si ayam-ayam. Di bawah sayapnya ayam-ayam. Tetapi Raja Wali terbang, dia mengeluarkan suara. Dan kita yang tadinya ada di bawah naungan sayap ayam. Ketika kita dengar suara Raja Wali, kita langsung keluar dari kungkungan sayap ayam. Ya, ayam itu cari makan di tempat sampah. Ngorek terus masa-masa lalu. Ya, kalau burung Raja Wali dia makan makanan yang segar. Dan dari situlah mulai timbul. Kita dipanggil keluar dari naungan ayam, sayap ayam. Kemudian sesuai dengan ayat-ayat tadi yang kita baca. Ya. Dia kemudian mengajar saudara dan saya. Kita mau lahir baru. Sehingga yang tadinya bukan umat, kata firman Tuhan. Karena kita mau lahir dari air, lahir dari firman, lahir baru. Sekarang kita disebut umat Bapa Yahweh. Kita dimeterai dengan Roh Kudus. Ingat, kita dimeterai sama Roh Kudus. Ingat, jangan lagi takut sama setan. Dan jangan beri celah kepada setan. Ketika kita punya masalah, berdiam diri, tolong Tuhan, tolong. Kita nggak sanggup melawan setan dengan kekuatan sendiri ya. Tetapi dia yang ada di dalam kita, yaitu Roh Kudus yang dianugerahkan Bapa Yahweh bagi saudara dan saya. Dia yang memberikan kita kemampuan melawan si setan. Sehingga dengan demikian kita menjalani hidup dengan penuh kemenangan demi kemenangan. Karena dia yang berperang ganti kita. Keluaran 14 ayat 14 yang sudah kita baca. Kita hanya diam. Tuhan yang berperang. Jangan berperang sendiri, gak kuat kita. Ya, Tuhan kan menawarkan diri. Kita lihat Keluaran 14 ayat 14. Yahweh akan berperang bagimu dan kamu akan diam. Ini firman. Tuhan setia sama firman-Nya. Selama kita hidup di dalam dia, loh dia yang perang. Ya, kita hanya dia yang di bawah kakinya, memuji dia, memuliakan dia. Tidak ada kesempatan ingat ya, ketika saudara dan saya memuji Bapa Yahweh, berdasarkan Mazmur 22 ayat 4, Bapa Yahweh bertata. Loh, di mana ada terang, kegelapan gak bisa nyamperin. Jadi jangan baca firman hanya asal baca. Cobalah mengerti karena firman itu hidup. Ya, kita lihat Yohanes 6:63. Yohanes 6:63 dikatakan oleh firman, rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Firman yang aku katakan adalah roh dan dialah kehidupan. Jadi firman itu hidup. Jangan baca asal baca, tanya Tuhan apa sih artinya. Kan tadi dalam Yohanes 14 dia ngajarin kita. Jangan biarkan dia hanya ngelamun. Dia di dalam kita untuk mengajar saudara dan saya. Supaya kita mengerti, mengenal Bapa kita dengan benar. Karena ada tertulis. Kalau kita memiliki pengetahuan. Pengenalan yang penuh tentang Tuhan. Maka kita akan juga tahu. Bagaimana menjalani kehidupan ini dengan kesalehan. 2 Petrus pasal kedua. Kita lihat ya. Ayat ke berapa? 2 atau 3 itu.
2 Petrus pasal 1, ayat ketiga. Sebagaimana kekuatan ilahinya, perhatikan ayat ini. Maka segala hal untuk apa? Untuk hidup dan untuk hidup saleh telah dianugerahkan kepada kita apabila kita mengenal Dia dengan penuh. Dia yang memanggil kita melalui kemuliaan kebajikan. Kalau kita memiliki pengenalan yang penuh, pengenalan penuh ini tugas 5 jawatan. Ya, tapi jangan hanya andalkan 5 jawatan. Selidiki firman Tuhan. Tanya yang punya firman. Firman itu hidup. Tuhan apa sih artinya? Supaya kita mengenal Tuhan kita bukan hanya kenal begitu aja. Tapi mengenal Dia sedalam-dalamnya. Sehingga kita tahu menjalani kehidupan dalam kesalehan. Saudara enggak? Ya. Kalau saudara dan saya hidup saleh, terus apa gunanya? Kita baca dalam 2 Petrus pasal kedua ayat ke-9. Yahweh sudah mengetahui bagaimana melepaskan apa? Orang-orang saleh dari pencobaan dan menyiapkan orang tidak berbahaya. Kalau kita hidup saleh, Dia sudah tahu bagaimana menyelamatkan kita. Ya, sama seperti Nuh. Karena dalam pandangan Tuhan dia benar. Maka Tuhan tahu walaupun dunia ini miliaran orang dibinasakannya. Tetapi orang yang saleh Dia selamatkan. Termasuk saudara dan saya. Kalau kita mengenal Dia dengan penuh, Dia akan membimbing kita. Sehingga benar-benar menjadi orang yang saleh. Kalau kita orang yang saleh, ini janjinya. Sehingga engkau dengan media sosial yang banyak. Nanti sebentar lagi ada penyakit. Lah. Kau percaya itu bukan percaya firman. Dunia boleh berbicara macam-macam. Andalkan Bapa Yahweh, Dia yang akan menyelamatkan kita. Ya, kan firman Tuhan mengatakan dalam kitab Mazmur. Seringkali kita nyanyikan. 1000 orang di sisi, 10.000 di kanan. Tidak akan aku gentar. Tidak. Karena aku tahu siapa pelindung. Jangan hanya dengar pasang kuping hanya untuk dengar-dengar media. Yang membuat engkau gemetar, akhirnya imanmu lemah. Engkau kasih celah buat setan. Jangan heran. Engkau melanggar firman. Kau beri celah kepada setan, dia masuk. Jadi marilah kita belajar. Memang dunia ini sudah dikatakan oleh firman. Akan menjadi sukar. Akan menjadi jahat. Tapi jangan sampai anak-anak Tuhan yang hidup di dalam Tuhan. Dia tidak akan mengalami kesukaran. Dia tidak akan mengalami kesusahan. Dia tidak akan mengalami ketakutan selama dia hidup di dalam Tuhan. Seluruh Israel boleh kelaparan 3,5 tahun karena tidak hujan. Tapi 1 orang pilihan Tuhan. Elia, Tuhan tahu memeliharanya. Ada tertulis Elia orang biasa. Sama kayak kita. Sama kayak kita. Elia kan juga pernah takut kan. Takut mati. Tuhan mau kasih lihat dalam pandangan Tuhan semua orang sama. Tetapi mari kita belajar memiliki iman seperti Elia paling sedikit. Karena Elia yang diangkat. Moses juga gak diangkat. Elia yang diangkat. Tetapi Yesua menghendaki supaya kita jadi sama seperti Dia. Karena itu saudaraku yang dikasih oleh Bapa Yahweh. Firman Tuhan mengatakan kepada saudara dan saya dalam firman yang telah kita dengar dan kita baca. Dulu kita tidak dirahmati.
Tapi sekarang karena engkau dan saya adalah milik Tuhan, kita sudah dirahmati. Saudara dan saya adalah orang asing dan pengembara di muka bumi ini. Sadar, dunia ini dikuasai si jahat. Kita ini pendatang. Dunia ini akan dimusnahkan. Dan kita akan ditempatkan di dunia yang baru. Langit yang baru. Karena itu ya, karena hidup sementara, jangan mengandalkan apa yang ada di dunia. Tapi andalkanlah apa yang sudah Tuhan siapkan di sorga. Yesus berjanji, aku pergi untuk menyediakan tempat bagimu. Siapa itu? Orang yang mau hidup di dalam Dia. Yang mau berjalan sesuai dengan jalannya. Karena Dia sendiri berkata, akulah jalan. Akulah kebenaran. Akulah kehidupan. Karena itu latih diri kita masing-masing. Untuk kita memiliki roh kesetiaan. Sampai akhir. Sampai selamanya. Haleluya. Amin. Mari kita bangkit berdiri.